Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pihak Masjid Al-Mukhlisin yang memberi amanah kepada saya untuk bertazkirah ataupun bertausiah beberapa menit. Asal ataupun dasar tazkirah ini diambil dari ayat 55 surah Az-Zariyat. Dalam Quran ada surah Az-Zariyat yang diawali dengan Wadh-Dhariyati dzarwa, juz 27. Di sini dalam ayat 55 kita mungkin selalu dengar Allah Subhanahu wa taala memperingatkan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Pendek saja ya. Satu ayat pendek enggak sampai sebaris, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah tazkirah, berilah peringatan. Peringatan itu akan berguna, bermanfaat bagi orang beriman. Orang beriman akan selalu mendengar tazkirah. Yang mau disampaikan kisah di zaman Umar bin Khattab. Seorang ayah dan anaknya. Kisah seorang ayah dan anak. Kebetulan tadi sholat di samping saya anak. Saya tanya siapa nama, katanya Andika. Jadi, dari anak ini saya terpikir satu tazkirah di zaman Umar. Seorang ayah pernah mendatangi Umar bin Khattab mengadukan anaknya yang tidak dengar nasihat ayahnya, macam anak yang kurang taat begitulah. Si ayah berjumpa Umar, khalifah ya, ketua negara. Ayah menemui pemimpin tertinggi negara, meminta dibimbing anaknya. Umar bin Khattab, tolong bimbing anak saya. Anak saya kalau saya ngomong dia tidak dengar. Kata Umar radhiyallahu anhu, bawa anak itu ke sini. Dipanggillah anak bersama Umar menghadap pemimpin negara, menghadap presiden, menghadap raja, menghadap khalifah. Lalu Umar bertazkirah untuk anak, supaya anak ini taat kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Sesudah Umar selesai bertazkirah untuk si anak, anak tadi angkat tangan. Wahai khalifah, bisa tidak bertanya? Bisa, kata khalifah. Tadi saya sudah dengar tugas tanggung jawab seorang anak kepada ayahnya dan ibunya. Sekarang saya mau tahu apa kewajiban ayah terhadap anaknya. Pintar anak itu ya, pintar anaknya. Wahai khalifah, wahai amirul mukminin, apa tugas si ayah dan ibu terhadap anaknya, khususnya si ayah? Apa kewajiban si ayah terhadap anaknya? Jadi pikir-pikirlah ya, ada ndak pada diri kita? Kata Umar radhiyallahu an, ada 3 tugas ayah terhadap anaknya. Ayyantaqi ummah wa ayyuhsina ismah wa ayyu'allimahul kitab. Pendek saja. Ayyantaqi ummah, memilih bini sebelum kawin, memilih bibit unggul
Jangan sembarang bibit. Nanti salah bibit, salah tampang, tidak menjadi tanamannya. Ayantaqi ummah, pilih benih yang baik. Pilih bakal ibunya sebelum kawin. Satu. Yang kedua, kalau sudah ada anak, ayuh sinasmah, kasih nama yang baik. Kalau dipanggil ada maknanya. Karena nama itu doa. Bila kita panggil anak, ada meaning, ada makna, ada maksud. Yang kedua, memilih nama yang baik. Maka Nabi Muhammad menukar nama-nama sahabatnya yang tidak ada meaning, tidak ada arti, ditukar sama Rasulullah. Paling kurang panggilan sehari-hari, walaupun di KTP tidak bisa ditukar, panggilannya ditukar. Karena setiap kita memanggil itu berbentuk doa. Contohnya Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahim, Abdurrauf, Muhammad, Ahmad. Itu ada maknanya. Yang ketiga, wa yu'allimahul kitab. Ayah wajib mengajar anaknya Al-Quran. Artinya ayahnya mesti pandai mengaji, pandai sholat. Pertama, memilih benih calon ibunya sebelum kawin. Kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengajar Quran. Bukan orang lain mengajar si anak, ayah sendiri mengajar si anak. Setelah itu si anak tadi ngomong lagi, ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah, tiga-tiganya tidak ada sama ayah saya. Wah. Tiga-tiganya kosong, nihil. Berani ya, berani si anak tadi. Tiga-tiganya tidak ada, nomor satu tidak ada, nomor dua tidak ada, nomor tiga tidak ada. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Lihatlah, wahai si ayah, kamu telah derhaka terhadap anak sebelum anak lahir. Jadi kalau anak sekarang tidak patuh, jangan salahkan anak. Kata si anak tadi, nama saya, ibu saya sebelum kawin dengan ayah, dengan bapaknya sudah kawin dengan lelaki lain non muslim katanya. Bukan Islam suami pertamanya. Itu yang dikawini sama ayah saya. Benih berarti tidak betul. Subhanallah. Yang kedua, setelah saya lahir, saya dikasihnya nama Ju'la. Kira-kira saya tanya kawan orang Arab, apa makna Ju'la ini? Katanya ulat. Ulat. Si ulat. Ulat, mari sini. Tidak ada meaningnya, tidak ada maknanya. Cobalah Rahmat, mari ke sini. Rahmat kan? Rahim, Abdul Rahim contohnya. Yang ketiga, kata si anak, satu huruf Al-Quran pun tidak ada ayah saya mengajar saya. Oh, subhanallah. Subhanallah. Ibu saya, suaminya sebelum kawin dengan ayah, suami pertamanya Majusi, artinya bukan Islam. Yang kedua, nama saya nama serangga, nama ulat. Yang ketiga, ayah saya tidak mengajar saya Al-Quran. Lalu Umar menoleh melihat si ayah, lihatlah katanya, berarti ayahnya sudah mendurhakai anaknya sebelum anaknya lahir. Subhanallah. Itu satu cerita. Cerita kedua, cerita pengantin baru. Pengantin baru sebelum mereka kawin, sebelum menikah, waktu mau meminang, terjadilah tanya jawab antara bakal istri dan bakal suami dengan ibunya. Ibunya ada, ibu si suami setuju si gadis ini menjadi menantunya sesuai samanya. Jadi dipertemukanlah bakal suami dengan bakal istri.
terjadilah penyiasatan soal jawab. Ditanya oleh bakal suami, bakal istrinya, Adinda hafal Qur'annya berapa? Bukan ditanya PNS, bukan ditanya simpanan, rekening. Yang tanya Quran. Adinda sudah berapa hafal Al-Quran? Katanya saya adalah juz 30. Amma tasa'alun anin nabail azim. Abang Anda macam mana? Saya surah-surah pendek saja. Mungkin An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Duha, Alam Nasrah, Wat-Tini. Surah-surah yang biasa didengar, dibaca. Tapi saya berniat nak hafal Quran. Kata si pemuda ini kepada bakal istrinya. Artinya benihnya bagus, bibitnya bagus, ada Quran dan minat menguasai Al-Quran. Kalau mukmin tidak minat Al-Quran, tidak minat baca Quran, sedangkan Quran ini obat, tidak mau berobat, dia akan sakit selama-lamanya. Quran ini obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Quran ini syifa, obat. Tengok ayat dalam surah Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, syifa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Quran ini obat. Ayat 82 surah Al-Isra, halaman 290. Ayat berapa? 82 surah Al-Isra. Lalu terjadilah perkawinan. Sebaik saja berlangsung perkawinan, si istri ngomong sama suaminya, sekarang abang ini suami saya ini istri, abang wajib memimpin istrinya, mengajar istrinya, mendidik istrinya. Kata si istri, saya meminta kepada abang Anda mengajar saya Quran 30 juz sampai hafal. Itu dimintanya. Baiklah, kata si suami. Lalu mereka mulai menghafal Quran. Di hari pertama perkawinan dimulainya bukan dari Alif Lam Mim, bukan dari akhir, bukan dari An-Nas, dimulainya daripada surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iz nada rabbahu nidaan khafiyya. Mulai dari surah Maryam, karena surah Maryam ini menarik sekali isinya. Quran semua isinya menarik, tapi surah Maryam sangat menarik. Dapat surah Maryam. Sesudah surah Maryam mereka hafal surah Yusuf. Suami istri pengantin baru 2 tahun mereka berusaha hafal 30 juz. 2 tahun pertama perkawinan hafal 30 juz. Subhanallah. Kemudian si suami pergi melapor ke rumah mertuanya, ayah istri, ayah dan ibu, bercerita, alhamdulillah Pak, kami sudah hafal Quran 30 juz. Apa dibilang mertuanya, ayah si istri, istrimu itu dulu sudah hafal Quran 30 juz sebelum kawin. Tapi dia tidak ngomong sama suaminya. Ditanya oleh suami, begitu ya? Iya. Pulanglah dia ke rumah mereka, bicara sama istrinya, rupanya kamu selama ini berlakon ya seperti seorang murid, saya gurunya, rupanya kamu yang guru. Istrinya yang guru. Subhanallah. Begitulah kalau sudah ada Al-Quran ya. Jadi Quran perlu dibaca. Itu maka Umar mengatakan kepada si ayah, wajib si ayah mengajar anaknya Al-Quran. Kalau ayah tidak menguasai Al-Quran, belajar lagi lah, biar anaknya nanti termotivasi untuk mendalami Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu saja dulu. Cerita ini banyak ditulis. Kalau dicari di Google mesti ada. Cerita pengantin baru ini saya ada tulis. Nanti saya bisa berkongsi, bisa sharing dengan jemaah. Kalau kita cari nanti di Google ada tuh tulisan tentang pengantin baru, pengantin Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.